Ya, sebelum saya sampai ke India, sebenarnya rasa penasarannya sangat tinggi ya, karena Hmm. melihat apa dari eh, kampusnya, terus dunia pendidikan di sana seperti itu, Hmm. terus lingkungan juga. Tapi setelah sampai di sana, saya melihat eh, dengan sendiri di sana cukup bagus sekali, cukup baik, apalagi di dunia pendidikannya. Sebelumnya iya, kekhawatirnya kan yang Hmm. jelas kan di sana kita nggak tahu di daerah Rajakot itu seperti apa. Terus kebetulan kita kan Muslim di sana kan minoritas Hmm. Islam. Jadi disitulah tak Iya. kekhawatiran. Tapi setelah sampai di sana, saya lihat kebetulan waktu di hari Jumat saya bisa sholat Jumat di sana. Ada juga orang-orang Muslim di daerah sana. Jadi alhamdulillah saya bisa sholat Jumat. Jadi rasa khawatirnya sudah Oke. tidak ada lagi. Saya sudah melihat dengan saya sendiri. Terus saya Hmm. sudah saya sampaikan ke anak-anak di sekolah, ternyata apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan yang mereka ini kan, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka Hmm. sudah mungkin beranggapan seperti itu kan dilihat di media Hmm. sosial. Tapi sama aja kayak di Indonesia, kita melihatnya mungkin dari sisi yang mana dulu. Kalau di Hmm. dunia pendidikan, dunia yang itu ya bagi saya cukup bagus sekali, cukup menjadi inspirasi. Hmm. Tergantung Berarti di. individunya sih. Kalau di saya sama aja kayak di Indonesia, di Hmm. bagian-bagian tertentu juga seperti itu. Menyenangkan, cukup menyenangkan, apalagi disambut Kenapa? dengan, ya karena orang-orangnya ramah, terus Hmm. cuman kendala kita di bahasa Indinya, gitu. Oh. Hmm. Cuman kalau dari segi orangnya baik, Hmm. tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang tidak ada. Yang menarik itu, eh, dari orang-orangnya dulu, dari sikap orang-orangnya ramah tamahnya. Hmm. Lingkungan luar kebetulan kita kan tidak tidak terlalu ke ininya ya kan. Jadi Explore kita ya. dari tidak mau ekspor. Jadi Hmm. dari orangnya kan sudah bisa dilihat, begitupun Hmm. lingkungannya itu. Kan kendala waktu awal sampai itu saya makannya, karena kan kita biasa makan nasi yang ini kan di Hmm. sana. Ini jadi saya mikirnya saya kenyang nggak ya makannya nanti, saya kenyang nggak ya. Saya coba, ternyata lama-lama itu karena itu dari vegetarian kan rasanya terbiasa. Bagi saya luar biasa kampus yang dari mulai lingkungannya, terus orang-orangnya juga tadi kan sama apa namanya tim pengajarnya juga, terus Hmm. perlengkapannya kayak librarinya, perpustakaannya itu kan setiap jurusan itu dibagi berapa ada perpustakaannya, terus juga apa namanya laboratoriumnya luar biasa, lengkap sekali. Jadi memang di samping tinggal lagi daya minat anak belajarnya saja lagi. Kalau memang fasilitas itu sudah sangat-sangat mendukung. Mohon maaf ya, kalau perbandingannya, eh, kalau di India saya lihat dari mungkin pas seminggu di sana, Hmm. itu memang benar-benar di anak-anak benar-benar dibimbing Hmm. dan beda kayak di Indonesia. Mohon maaf bukan, memang saya bukan ini ya, bukan untuk perbanding sebenarnya. Memang hampir Iya. seperti itu. Kalau di Hmm. Indonesia kuliah apa namanya ya disibukkan dengan seperti itu dikasih kayak pembelajaran udah gitu aja. Terus kalau di sana itu saya tanya ke anak-anaknya benar-benar dibimbing sampai masalah itu di mana gitu. Itu tadi dari apa namanya uh, fasilitasnya yang utama itu fasilitasnya terus Hmm. dosen-dosennya sangat luar biasa memang apa namanya um, men mensupport benar-benar dari fasilitasnya itu tadi sangat Hmm. menunjang. Jadi kalau anak-anak kuliah di sana, kalau misalnya saya sudah rekomendasikan ke anak-anak di sekolah saya, ya itu tadi kalau memang untuk pendidikan di sanalah murah, fasilitas lengkap, sangat ini ya sangat bermanfaat sekali. Kita bisa ketika ada anak uh, ingin apa namanya mengetahui tentang India,
khususnya kuliah kita sudah ada linknya tersendiri, ada dua kampus. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika kita ada anak yang ini, ya kita bisa memfasilitasi dan bisa apa namanya karena kita sudah ke sana, jadi kita bercerita itu berdasarkan pengalaman yang ada. Cukup bagus sekali, responnya cukup bagus. Terus karena kita baru nyampai kan, kita tidak tahu kan apa namanya di sana kan banyak sekali dari berbagai negara. Terus mereka ya apa namanya mengedepankan, oh ini orang baru, terus mungkin mereka seperti itu. Jadi kita malah dikasih tahu, oh kalau apalagi kemarin waktu makan, oh caranya seperti ini, kita dibimbing. Jadi makanya cukup bagus ya, karena ya jelas mempengaruhi dari seperti itu kita bisa membandingkan. Jadi kalau misalnya anak-anak yang minat ke sana, ya dengan seperti itu kita tidak merasa kesulitan walaupun misalnya kita tidak tahu budayanya seperti itu nanti akan dikasih tahu dengan mereka itu yang sudah khususnya sudah kuliah di Mawat gitu, di Universitas Mawat itu. Kalau saya lihat ya berbedanya kalau apa namanya setiap itu kan kurikulumnya beda-beda ya. Jadi kalau di sana lebih menekankan ke skillnya, terus pembelajarannya. Terus anak-anak kalau khususnya kemarin kami kunjungan ke sekolah internasional itu dia lebih ke bahasa Inggrisnya mulai dari uh, apa namanya mulai dari apa semacam kayak panduannya itu sudah difasilitasi semua. Jadi kayak di dinding-dinding itu sudah. Jadi anak-anak itu bahasa keseharian-hariannya itu sudah ditanamkan di sana. Jadi perbandingannya cukup itu. Seperti itu. Nah, ada metode pembelajarannya yang kemarin waktu di sekolah sana, di sekolah internasional itu. Metode yang mereka ajarkan itu dia lebih apa namanya semacam kayak mengedepankan tujuannya dulu, tujuan pembelajarannya itu diterapkan di awal. Oh hari ini kita belajar ini tujuannya seperti ini, seperti itu. Jadi itu yang metodenya harus diterapkan di Indonesia. Sebaiknya saya juga kemarin udah berbicara dengan anak-anak di sekolah, cara metode pengajarnya yang selintas saya lihat di sekolah kemarin itu sudah saya terapkan ke anak-anak didik. Ini ya, kalau misalnya kemarin kami juga diajak Pak Raffi itu ke kuil. Jadi kebetulan saya kan Muslim, jadi uh, mereka cukup menghargai tamu-tamu yang datang di sana kemarin. Dan terus kita ya saling menghargai, saling menghormati lah di walaupun beda agama. Jadi saya melihat di sana mereka lagi mungkin lagi yang berdoa, terus diarahkan sama mereka itu. Jadi tidak ada apa namanya itu, semacam tidak ada pembatas lah. Jadi kita diberi ruang kalau misalnya mau lihat, oh kesini malah dia ditunjukkan sama sana orang-orang sananya itu. Pemahaman dan budaya yang saya dapat di sana, saya lebih apa namanya mengedepankan ketika kami sampai di bandara, terus sampai juga di sekolah itu, kami itu disambut dengan budaya yang seperti itu. Jadi cukup terharu sekali. Jadi ketika itu ya kita ketika ada tamu mungkin ya kita sambut dengan cara seperti itu, mungkin orang akan lebih merasa dihargai. Jadi itu yang bisa saya terapkan. Kalau mencoba makanan, terus terang ya masalah makanannya karena mereka tidak makan daging dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk orang baru cukup terkejut ya. Cuman kembali lagi ke individunya. Kalau mereka memang mau niat di sana belajar, ya harus seperti itu. Memang perbedaan negara yang harus kita
junjung tinggi, memang kita harus saling menghargai. Cuman kembali lagi ya itu tadi, awalnya pengalaman saya ya saya berpikir saya makan bisa apa enggak ya. Terus makan pertama kita memang bau rempah-rempah itu cukup menyengat sekali. Terus makan keduanya kita sudah bisa beradaptasi. Karena setelah saya makan tidak ada efeknya ke mohon maaf ya tidak ada efeknya ke bagian apa misalnya kita tidak enak perutnya, apa merasa kembung tidak ada. Jadi artinya eh, ini kekhawatiran itu tidak ada masalah dan lainnya. Kalau biaya kebutuhan sehari-hari, karena saya kemarin diajak Pak Rapi ke Dimar itu ya, salah satu supermarket yang tidak jauh dari universitas itu murah sekali ya, pakaian, terus makanan. Saya melihat kemarin ada kemeja yang kalau di Indonesia itu mungkin harganya sampai 250-an harga segitu. Di situ cuman kalau saya hitung kemarin sama rupiah itu cuman 110, 120 ribu. Celana juga seperti itu. Dan makanan juga murah kalau dibandingkan dengan rupiah kemarin. Gaya hidupnya lebih murah. Kalau untuk ini ya, kalau dari apa namanya kan per bulannya itu kan 3.500.000 biaya hidup untuk itu kan untuk makan. Dibandingkan misalnya kita kuliah khususnya saya di Bengkulu nih. Kalau ngambil perawatan ya anak-anak itu ya pasti mampu, pasti mampu. Tinggal lagi anaknya mungkin rasa khawatirnya mungkin orang tuanya karena jauh itu aja. Tapi kalau dari segi ekonomi saya rasa mereka siap, mampu, pasti mampu. Cuman kendalanya mungkin mereka orang tuanya itu mungkin karena jauh, ya itu tadi mungkin untuk melepas anaknya itu kan benar-benar harus anak yang kalau memang orang tuanya benar sudah paham tentang dia ya seperti itu. Tapi kalau dari segi kemampuan secara ekonomi, ya mampu karena lebih murah. Layannya cukup bagus ya. Kita apa namanya? Ketika apalagi kita sampai misalnya pelayan yang dikasih air mineral, terus air mineralnya kan botolnya kecil-kecil kayak gitu. Setiap kali kita itu pasti dikasih seperti itu. Pokoknya pelayannya bagus lah, bagus. Makanya kemarin kayak di grup tuh kan kayak ini pengen lagi ke sana kapan ya sana. Karena tadi tapi kalau misalnya kita di sana pelayan tidak bagus pasti kita kapok lah ke sana. Cuman kami malah pengen lagi gimana caranya sampai kemarin sama Pak Rapi gimana caranya biar bisa ke sana lagi mengekspor terus lebih ini lagi. Karena waktu seminggu kemarin rasanya terlalu singkat. Pengalaman berkesan tuh saya apa ya, ketemu orang-orangnya yang ramah-ramah, terus saya disambut dengan dikalukan bunga atau dikasih dengan apa nama yang merah itu saya nggak tahu namanya. Itu bagi saya itu sangat-sangat menghargai sekali, sangat-sangat tersanjung pengalaman seperti itu. Ya jelas ya ada perubahannya karena kembali lagi ya yang tadi awalnya saya tuh apa namanya penasaran India itu seperti apa, makanya saya kemarin memang pas diajak sama Pak ke Akin kemarin ke sana, saya benar-benar pengen tahu berdasarkan dari apalagi di film-film, di sinetron-sinetron India itu. Jadi setelah itu perubahan yang saya ambil yaitu tadi ternyata apa yang dilihat, apa yang diceritakan yang di media sosial yang itu ternyata tidak benar seperti itu. Iya, yang tidak terbukti karena yang dilihat itu kalau orang bercerita pasti yang kenal perendapan itu yang dibuat seperti itu. Ternyata saya sih tidak menemukan lingkungannya sama saja kayak Indonesia. Cuman pembedanya kalau misalnya di transportasinya seperti itu aja. Sama aja kayak di Jakarta. Tidak dari segininya ya dari sosial media sosial yang uh, orang maaf dalam tanda kutip berpikir seperti itu ternyata tidak seperti itu. Karena saya menemukan di lingkungan yang di universitas itu orangnya ramah-ramah,
terus makanan juga tidak seperti yang di diekspor yang apa namanya dalam tanda kutip itu, karena kami melihat sendiri diajak ke pembuatannya di sekolah itu, terus melihat di dapurnya, apalagi di kantin makanannya itu cukup bersih sekali. Iya, itu tadi ya pilihannya, karena pilihannya biaya murah, terus kuliah biaya untuk pendidikan juga murah, itu salah satu faktornya dua itu. Biaya hidupnya murah, eh, terus juga yang kedua pendidikannya juga murah. Itu dua, dua itu, salah satu faktornya dua itu. Pesannya eh, tidak usah khawatir, apa yang dipikirkan itu tidak sesuai dengan yang realita yang ada di sana. Tinggal lagi memupuk rasa tanggung jawab anaknya ketika sudah jauh di sana, ya benar-benar harus kuliah, tidak bisa santai-santai. Terus juga masalah apa namanya, meyakinkan bahwa di sana itu tidak dari walaupun di sana mungkin minoritas agama Islam, mereka tidak membatasi, karena di sana juga saya tanya dengan sirat yang di sana orang India, dia itu Muslim juga. Saya tanya kemarin ketika untuk sholat, mereka langsung disediakan tempat, difasilitasi kalau tidak usah itu. Paling itu untuk meyakinkannya. Kemarin kami sudah berbincang sama Pak, ya tim kami kan, kami sudah menyiapkan, sudah mau ketemu sama Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu. Mudah-mudahan bisa difasilitasi ke pendidikan khususnya Provinsi Bengkulu. Nanti kalau suratnya sudah masuk, nanti akan kami sampaikan ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah kami dulu. Karena kami kan ada 5 orang, jadi khususnya ke situ dulu. Dan kami secara dekat ini ya tadi membuat berbicara ke dinas hasil daripada kunjungan kami kemarin. Mudah-mudahan pihak terkait bisa memfasilitasi, bisa apa namanya memberikan apa namanya dorongan untuk anak-anak yang mau melanjutkan kuliah atau milih kuliah di India, khususnya di dua universitas itu tadi. Ya, sekarang lagi proses. Mohon Terus didoakan supaya anak-anak di sini bisa apa namanya kuliah di sana, karena biaya hidupnya lebih murah dan kedua biaya pendidikannya lebih murah, dan SDM-nya sama apa namanya fasilitasnya cukup bagus sekali. Kemarin ada satu kok yang sudah membuat, sudah dibantu di imigrasi, sudah mau melanjutkan, sudah dari SMA Sinkarolus yang sudah mau melanjutkan ke sana. Kemarin sudah dibantu. Oh, sangat ini ya. Kami sangat sangat berharap bantuannya pada ini agar kalau bisa bekerja sama, khususnya melalui media sosial, biar bisa meyakinkan siswa-siswi atau orang tua yang ingin melanjutkan di sana. Jadi kami memang butuh apa namanya berkolaborasi, khususnya di ketika nanti mungkin ada pertanyaan orang tua yang mungkin kami belum apa namanya masih keterbatasan untuk menyampaikan. Jadi salah satunya mungkin itu tadi bisa melalui ini tadi, ya seperti itu.